Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tanpa ada kekurangan, halangan, suatu apapun. Untuk yang pertama, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Masih tetap semangat? Semangat. Alhamdulillah, kalau masih tetap semangat. Terus selanjutnya, untuk mengetahui kehadirannya akan Bapak absen terlebih dahulu. Oh ya, yang pertama Bapak akan memperkenalkan diri pada kalian. Nama Bapak adalah Agus Sudarwanto, mahasiswa PPG 2023 dari Universitas Negeri Padang. Dan sekarang ini lagi uji kinerja sebagai mengikuti perkuliahan PPG 2023 Universitas Negeri Padang. Gitu ya. Terus selanjutnya akan Bapak absen. Yang pertama Adelia, ada Alfi, ada Desa, ada Aisyah, ada Bimo, Adil, Deas, terus Faril, Mutia, Nesma, Nova, Rini. Alhamdulillah hadir semua. Materi yang akan Bapak bawakan ini mengenai instalasi jaringan kabel, ya, instalasi jaringan kabel dan nirkabel. Ya, jaringan kabel, ya, dengan jaringan kabel, sudah pernah ngerti namanya jaringan? Jaringan, ya, jaringan di sekolah kita agar bisa terhubung antara PC satu dengan PC yang lain, atau HP kalian terhubung dengan HP yang lain, ya, itu menggunakan media apa? Media jaringan. Nah, sekarang jaringan yang kita bahas adalah jaringan yang pertama adalah jaringan kabel. Seperti itu ya, jaringan kabel. Untuk mengetahui jaringan, agar kalian bisa ngerti apa itu jaringan, coba perhatikan layar berikut. Gambar apakah yang ada di layar di depan itu? Apa itu? Gambar apa itu? Gambar topologi. Itu gambar apa lu? Topologi jaringan. Gambar topologi jaringan. Terus itu jaringan apa? Jaringan kabel atau jaringan nirkabel? Jaringan kabel atau nirkabel? Nah, ini yang harus diputuskan. Jaringan yang seperti ini itu adalah jaringan kabel. Jaringan kabel ya, tuh. Ada PC-nya ada 4. Terus yang di tengah-tengah itu ada namanya switch hub. Kan seperti itu. Dan yang garis hitam itu menggambarkan kabel.
Jelas sampai sini? Ya, itu jadi jaringan. Jaringan apa itu? Jenis jaringan ada berapa? Apa saja? Yang pertama jaringan LAN. Yang kedua apa? MAN. Yang ketiga WAN. Yang keempat internet. Ada lagi nggak selain jaringan itu? Selain LAN, MAN, WAN, terus internet, selain itu ada lagi nggak jenis jaringannya? Ada tidak? Ada. Jaringannya namanya apa? Peer to peer, point to point. Itu masuk jenis jaringan. Ya, terus ada lagi client server. Itu jenis jaringan. Nah, kalau yang seperti ini adalah jenis jaringan LAN. Seperti itu. Ya, ini jaringan LAN. Jaringan LAN itu adalah jaringan yang bersifat lokal saja. Ya, bersifat berlokal saja. Jaringan komputer. Tak kenalkan dulu dengan jaringan komputer. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung antara komputer satu dengan yang lain, ataupun dapat bertukar data dan berbagi sumber daya. Kalau berbagi sumber daya itu maksudnya bagaimana? Kok bisa berbagi sumber daya? Sumber daya itu bisa juga dikatakan berbagi data. Contohnya, ada printer di depan seperti ini. Ini adalah printer. Printer ini bisa digunakan 5 komputer. Dengan catatan menggunakan jaringan komputer. Ada PC1 bisa menggunakan printer 1, PC2 bisa menggunakan printer 1, PC3 atau yang 3 bisa menggunakan printer 1 dan seterusnya. Itu namanya berbagi sumber daya. Ya, jadi printer 1 ini bisa berbagi rame-rame, tapi tidak bisa berbarengan, tetap giliran. Seperti itu. Terus selanjutnya jaringan kabel. Jaringan kabel adalah sebuah jaringan yang dibentuk dengan menggunakan medium atau media transmisi terarah atau diarahkan atau kabel. Nah, jaringan kabel tersebut ya maksudnya untuk menghubungkan jaringan secara fisik. Fisik itu yang bagaimana? Bukan jaringan secara fisik, menghubungkan jaringan yang secara nyata. Fisik itu nyata, bisa dipegang, bisa dirasakan, itu namanya fisik. Beda dengan jaringan yang non fisik. Jaringan non fisik adalah jaringan yang tidak nyata. Contohnya apa? Ya jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel seperti itu. Ya. Jaringan nirkabel itu jaringan yang tidak nyata, tidak kelihatan. Bisa, ada yang bisa melihat jaringan nirkabel, jaringan seperti apa? Kan tidak bisa. Tapi kalau jaringan kabel itu kelihatan. Jaringan kabel jaringannya kelihatan. Itu di bawah kalian itu, yang warnanya abu-abu. Itu untuk jaringan kabel, itu untuk LAN. Ya, seperti itu. Cara membuatnya jaringan LAN, meskipun sekarang WiFi itu lebih banyak dipakai, ya, tapi tidak membuat LAN itu ditinggalkan. Walaupun WiFi itu sudah banyak sekali, tapi LAN itu tidak membuat ditinggalkan. Karena apa? Jaringan LAN itu bisa digunakan berbagai macam tujuan, ya, berbagai macam tujuan. Yang jelas, kalau bertujuan itu bisa sharing data antar komputer, seperti jaringan tadi peer to peer, itu sharing data antar komputer bisa. Kalau peer to peer itu hanya komputer 1
2 langsung disambungkan dengan kabel jaringan ini. Jaringan yang namanya kabel FTP. Kabel FTP, kabel UTP. Ya, kabel UTP. Jadi kalau pakai kabel UTP itu bisa di depan kalian ada laptop ya. Laptop itu kalau 2 laptop itu digabungkan hanya disambungkan dengan kabel UTP ya, dengan model kabelnya kabel crossover ya, itu bisa berbagi sumber daya, bisa saling bertukar data, bisa. Tadi tidak perlu menggunakan wifi, tidak menggunakan bluetooth, tidak menggunakan kabel pun bisa, seperti itu ya. Terus selanjutnya, nah alat-alatnya, alat-alat untuk membuat jaringan LAN ya, ini jaringan LAN. Alat-alat yang digunakan untuk membuat jaringan LAN itu diantaranya ada tang krimping. Ngerti kalian tang? Tang itu untuk apa biasanya? Hah? Untuk membuka baut ya. Tang itu biasanya untuk membuka baut, untuk menjepit ya. Itu biasanya. Tapi beda dengan tang krimping. Tang krimping itu sebuah alat jaringan yang digunakan untuk membuat jaringan kabel ya, untuk mengkoneksikan antara konektor RJ45 dengan kabel UTP. Seperti itu. Kabel UTP. Ya. Terus seperti apa sih tang krimping itu? Kita lihat. Tang krimping atau crimping tool adalah alat memasang kabel UTP ke konektor RJ45 atau RJ11. Ada tak RJ itu enggak selain 45? Ada RJ11. RJ11 itu biasanya ada cuma 4 kabel. Itu RJ11. Nah, terus tang krimping itu seperti apa sih gambarnya? Nah, ini fungsinya untuk memotong. Fungsi krimping itu adalah untuk memotong kabel, melepas bungkus kabel, memasang konektor, dan tang krimping itu seperti itu gambarnya. Terus yang nyata ada enggak Pak? Tang krimping itu yang nyata. Yang nyata itu yang bisa dipegang. Ada. Tang krimping itu seperti ini. Tang krimping itu seperti ini. Ini namanya tang krimping. Tang tidak hanya berfungsi untuk melepas baut. Kalau ini tidak untuk melepas baut, ini untuk memasang atau mengkoneksikan konektor dengan kabel UTP. Ya, kabel UTP ke konektor RJ45 ataupun RJ11. Ya. Terus RJ11 itu yang fungsinya untuk apa Pak? Yang bagaimana? Yang seperti apa? Yang RJ11 itu biasanya untuk telepon. Yang ada, kalian pernah ngerti telepon rumah? Telepon rumah yang kring gitu loh, yang diangkat. Nah, ada kabelnya itu, ya. Nah, itu namanya RJ-nya RJ11 yang digunakan, bukan RJ45. RJ45 gedean. Nah, ini namanya tang krimping. Ya, ini tang krimping. Terus yang konektor RJ45 itu seperti apa? Nah, konektor RJ45 itu seperti ini. Nih, ini konektor RJ45. Ya, ini konektor RJ45. Nih, konektor RJ45. Di depan kalian itu juga ada di ujung kabelnya yang menempel atau yang nyolok ke komputer, itu juga ada. Nih, seperti ini. Nih. Nih. Di depan kalian itu ada. Ini dengan ini sama. Ya. Ini konektor RJ45. Nah,
konektor RJ45 ini ada berapa pin? Ada pin, ini namanya kuning-kuning ini namanya pin. Ini konektor RJ45 ada 8 pin. Berarti kalau 8 pin, di dalam kabel UTP ini isinya ada 8 biji kabel. Seperti itu. Ya, berarti kabel UTP itu ada 8 biji kabel. Terus selanjutnya kabelan. Nah, kabelan ini ciri khasnya berwarna-warna. Nah, ini kabelan itu kabel UTP ini. Ciri khasnya dia berwarna-warna. Kabelan itu ada 8 biji. Yang konektornya ada 8 pin. Ada 8 biji, ada 8 pin, dan kabelnya ada 8 biji. Nah, dengan bersimbolkan itu berupa warna yang standar pembuatan pengkabelan RJ45 itu dimulai dari warna putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Itu namanya kabel. Nah, kabel RJ45 atau kabel UTP ya, itu ada 8 biji. Di antaranya nih, putih orange, putih hijau, putih biru, putih coklat. Nah, ini masing-masing ini akan menggulung jadi satu semuanya. Terus sebelum kita buat, itu harus kita buka dulu. Ya, kita buka. Ya, kita buka. Kita buka menggunakan tangkrimping namanya. Sekarang buka kabel UTP ini sebagai contoh ya. Contoh segini pun nggak apa-apa sebagai contoh. Toh juga yang panjang sama isinya, cuma ini sebagai contoh pendek pun nggak apa-apa ya. Cara bukanya ini kabelnya ini masukkan ke tangkrimping, terus diputar, terus sudah tarik keluar. Nah, ini adalah kabel UTP yang isinya tadi ada 8. Ada nih jadi satu nih putih coklat, terus putih biru, putih hijau, putih orange. Nah, ini jadi satu. Sebelum kita buat, kita koneksikan dengan konektor RJ45, kita buka. Kita buka dulu kabelnya. Nah, kita buka dulu. Nah, kalau sudah kita luruskan. Kalau sudah diluruskan seperti ini. Nah, luruskan, terus kita tekan sampai jadi seperti lembaran. Baru kita urutkan. Urutannya dari mana? Dari kanan kita, hadapan kita dari kanan ke kiri. Posisinya yang paling kanan sendiri adalah putih orange. Cari yang kabel putih orange. Putih orange nomor 2, putih orange. Terus cari lagi putih hijau. Nomor 3-nya putih hijau. Habis putih hijau, terus biru, putih. Terus habis biru, terus putih biru, terus hijau, putih coklat. Nah, ini adalah kabel jaringan. Nih, jadi urutannya dari kanan ke kiri. Putih orange, putih hijau, putih orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat. Nah, ini namanya kabel jaringan untuk konektor RJ45 atau kabelnya yang disebut kabel UTP. Ya. Nah, setelah lurus seperti ini, ya.
Setelah lurus seperti ini, setelah lurus baru kita potong. Potongnya pun adalah pemotongnya khusus. Ini masing-masing ya, masing-masing ini ya di dalam tang krimping ini semuanya untuk pemotong. Yang di tengah ini pemotong khusus, yang paling dalam itu untuk pemotong casingnya. Ini yang warnanya abu-abu. Terus yang paling pinggir sendiri ya, ini untuk memotong kabelnya. Caranya bagaimana? Kita ratakan seperti ini. Kita ratakan seperti ini. Terus kita potong, kita tekan. Jadilah rata seperti ini. Nah, ini jadi rata. Nah, kalau sudah rata, cara masangnya juga. Nah, ini ada penguncinya di atas ini. Ya, ada pengunci dan satunya tidak ada penguncinya. Yang ada penguncinya ini posisinya di bawah. Di bawah kita, dilihat kan di bawah gini. Ya, kita masukkan pelan-pelan, terus kita dorong. Setelah kita dorong, kita lihat di depan sini, ujungnya ada kuning rata, baru sudah oke, sudah siap untuk di crimping. Nah, crimping itu bagaimana? Apa sih crimping? Crimping itu maksudnya untuk mengunci ya, untuk mengkoneksikan pin yang ada di konektor RJ45 dengan kabelnya atau kabel tembaganya UTP tersebut. Caranya bagaimana? Ya kita masukkan saja ini caranya. Nih kita masukkan, tetap ini kita dorong tangan kiri, yang kanan ngegrip. Nih ngegrip, tekan. Nah kalau sudah bunyi, klik, sudah berarti sudah oke. Kalau seperti ini kita lepas, kita cabut udah nggak bisa. Ini udah nggak bisa lagi cabut karena sudah terkunci dengan pin tersebut. Itu ya. Sampai sini ada yang perlu dipertanyakan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, coba kita buat kelompok, kita praktikkan ya. Kita praktikkan buat kelompok. Satu kelompok itu ada, ini berapa orang, Pak? 5 orang. Satu kelompok 5 orang. Kuenya udah habis. Buka dulu. Dan dibuka dulu satu persatu, terus ditata di jari gini, terus ratakan seperti itu. Nih, ini kan buka ya. Nih, seperti yang bapak terangkan di awal tadi. Nah, ini buka. Buka. Nah, ini kan sudah buka semua nih. Nah, baru ini diratakan. Coba punyamu. Pegang gini, jangan dilepas. Ini yang pegangin ini biar rata terus. Jangan. Ini rata. Penggalannya pakai tang. Bisa. Oh, ini pas. Ini udah dipotong juga nggak? Nah, bisa dilihat ini kan tembus nih. Tembus ini sudah mentok atau belum? Kalau sudah mentok dilihat dengan yang ini. Ini posisi putih oranye sebelah mana?
kan gitu. Kalau ini posisi putih oranye sebelah sini, ini juga sebelah sini putih oranye, kan gitu. Kalau mulai putih oranye ini kan astagfirullah, salah. Nah, ini kebalik ya, saya tadi maaf ya, tadi kebalik ya. Nah, posisinya ini berarti putih oranye sebelah kiri ya, ini sebelah kiri, benar berarti ini mulai dari sebelah kiri ke sini ya, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Ini sama tidak, putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat coklat. Nah, ini berarti sudah oke ya, sudah sama. Sekarang kita kencangkan, ini kita dorong, mentok apa belum gitu ya. Kalau sudah mentok, baru dikrip nih, pakai krip ini limping. Ini kan ada penguncinya nih, ada penguncinya nih ya. Pengunci ini dari maksudnya ini dari sebelah sini, kunci di atas posisinya. Nah, kita tekan, terus kita dorong. Ini pakai tangannya kita dorong. Begitu. Sudah, laksanakan. Sudah. Nah, entok udah. Sudah. Nah. Sudah. Kalau sudah, sekarang kita cek. Nah, cek dengan alat. Ini alatnya. Ini namanya tester LAN atau tester jaringan kabel. Ini tester LAN. Untuk ngecek kabel ini sudah benar atau belum. Caranya, nah ini kan ada ini namanya apa nih? Ini namanya port LAN. Ya. Nih. Masukkan. Ceklik. Ini ceklik. Ini hidupkan. Mati lagi tadi hidup. Oke ya, kalau sudah jadi ya, kalau sudah jadi seperti ini, kita cek ya. Ini namanya tester LAN ya, tester LAN atau tester jaringan untuk kabel ya. Ini kita masukkan, ceklik, masukkan lagi, ceklik. Nah, kalau sudah, ini powernya kita hidupkan. Kita mulai lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini kalau 8-8-nya hidup, ini berarti kabel ini antara konektor 1 dengan konektor 2 ini sudah terhubung, ready, bagus kan gitu ya. Untuk jaringan kabel, ini namanya kabel ini, jaringannya, kabelnya ini jenis kabel namanya strike ya, jenis kabel strike. Nah, pekabelan itu ada dua jenis, ada strike dan ada cross, seperti itu ya. Tadi kalau cross, kalau strike ya itu menggunakan jaringan ini, jaringan di lab ini menggunakan kabel namanya kabel strike ya, kabel yang lurus tadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu hidup semua. Beda dengan yang cross. Cross itu beda dari pemasangannya. Yang sebelah sini, ini mulai dari putih oranye ya. Kalau yang cross ini yang sebelahnya, yang konektor yang kedua itu dimulai dari putih hijau ya. Putih hijau nomor berapa? Putih oranye, putih hijau berarti nomor 3. Nah, putih hijau, putih berarti nomor 3, 4 dulu, berarti yang nyala nanti 3, 4, berarti 1, 2 itu berarti sudah benar. Itu namanya cross. Cross untuk kabel apa? Biasanya cross ya digunakan untuk pemasangan dari PC atau personal komputer atau laptop ke yang namanya ke router ya, ke router. Itu yang strike ya, yang cross ya, yang cross untuk ke router. Tapi kalau yang strike ini bisa langsung ke switch hub kan gitu, ke switch hub. Atau juga kalau yang cross antara PC satu dengan PC yang satunya itu bisa saling terhubung, itu menggunakan kabel cross. Bisa berbagi sumber daya itu menggunakan
kabel cross, tapi sama kabelnya UTP gitu, cuma pemasangannya yang berbeda gitu. Jelas? Jelas. Dari hasil praktik yang kita lakukan siang ini, alhamdulillah kita dapat menyimpulkan kita dapat membuat jaringan kabel, ya, kita dapat membuat jaringan kabel menggunakan kabel UTP dengan sistem kabel strike, ya. Kabel strike, ya. Kabel strike itu untuk kabel LAN. Ya, jelas? Nah, terus selanjutnya Bapak berterima kasih kepada kalian semua. Ya, mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, Bapak juga, ya, di untuk masa-masa yang akan datang. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.